Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan lanjutkan masih pembahasan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan semua impian dan cita-cita kita. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang pertama menulis impian, kemudian kita membuat goal setting, kemudian kita membuat target yang ingin kita capai. Lalu kemudian apa sajakah yang harus kita lakukan dalam bisnis, misalkan dalam bisnis atau dalam pekerjaan kita, ya. Jangan sampai kita kepengen jabatan naik tapi kehadiran telat gitu, atau kehadirannya jarang masuk, ataupun misalkan datangnya suka telat, ya. Nah, itu juga harus diperbaharui juga gitu. Kita harus memaksimalkan ikhtiar kita supaya nanti hasilnya juga luar biasa. Nah, kemudian yang biasanya kesalahan ini terjadi biasanya adalah ketika misalkan seseorang sudah baik nih, bisnisnya sudah baik, sudah mulai adanya peningkatan, kemajuan gitu ya. Biasanya yang suka dilakukan adalah terlalu banyak mengeluarkan sesuatu hal yang kurang manfaat. Contoh misalkan ya, karena ya bisnisnya sudah maju, sudah berkembang, kemudian akhirnya tergodalah membeli sesuatu hal yang sebetulnya tidak, ya kalaupun tidak dibeli ya tidak apa-apa gitu. Kalaupun tidak dibeli juga ya nggak masalah gitu. Tapi akhirnya kemudian dibeli juga. Contoh misalkan ya, wah karena bisnisnya sudah maju nih, akhirnya pas ke mall nih lihat-lihat lah, ada mesin rumput misalkan gitu ya. Wah, kayaknya mesin rumput enak nih. Oh, karena dia udah bisa udah punya kebun misalnya. Saya pengen deh kayaknya beli mesin rumput. Mesin rumput harganya berapa? Harganya 5 juta. Kayaknya enak deh. Apalagi mesin rumputnya keluaran terbaru misalkan gitu. Akhirnya dibeli itu. Padahal sesuatu hal yang istilahnya kalaupun tidak dibeli pun itu nggak jadi soal, itu nggak jadi masalah. Tetapi karena hasratnya kepengen, akhirnya kemudian akhirnya dibeli juga. Padahal sesuatu hal itu kalaupun tidak dibeli tidak apa-apa, dan memang belum ada sesuatu hal yang urgent yang manfaat juga. Nah, ada lagi misalkan karena ya sudah berkembang, ya bisnisnya sudah berkembang, kemudian dia merasa bahwa ya udahlah, yang namanya saya udah berkembang, saya kepengen ya menikmati hidup gitu. Ya sah-sah aja, nggak masalah itu. Menikmati hidup nggak masalah. Tetapi jangan sampai setiap hari kita harus kemudian kita melakukan itu. Contoh misalkan, kawan-kawan mungkin pernah makan nasi goreng ya, nasi goreng di restoran A. Biasanya rata-rata kalau saya ke mall beli nasi goreng di restoran itu, rata-rata sih harganya sekitar 30.000 satu porsi, 30.000 sampai 40.000, 45.000. Belum lagi misalkan ketika minumnya kalau air dingin, es teh manis itu bisa sampai harga 8.000. Bayangin kawan-kawan ya, satu porsi nasi goreng 45.000 ditambah es teh manis misalkan 8.000, jadi berapa tuh? 45 ditambah 8, 53.000. 53.000 belum termasuk PPN 10%. Berarti hampir 60.000. Hampir 60.000 sekali makan saja. Bayangkan kalau misalkan satu keluarga ada 5 orang yang terdiri dari suami, istri, kemudian 3 orang anak. Semuanya makan, semuanya katakanlah makannya sama nasi goreng. Berarti kalau misalkan 70.000, ya 70.000 bukan tadi ya, 60.000 ya, 60.000, lupa tuh. 60.000 dikali 5 orang itu sekitar 300.000 sekali makan. Boleh nggak sih kita makan seperti itu di mall? Ya sah-sah aja. Tapi jangan sampai setiap hari. Artinya kalau misalkan kita setiap hari, satu hari aja bisa 3 kali, itu yang bisa menyebabkan perekonomian akhirnya ya bisa bisa rusak, bisa rusak.
azan dulu ya, kita break dulu. Baik kawan-kawanku sekalian, setelah break azan tadi kita akan lanjutkan. Tadi sampai pembahasan di ekonomi ya, ekonomi. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa bisnis kita sudah maju ya, tetap saja jangan sampai kita terlalu berlebihan menghambur-hamburkan uang kita. Tetap itu harus di-manage juga. Jangan sampai keluar terus gitu. Boleh nggak sih keluar? Boleh, tapi sesekali. Ataupun misalnya 1 bulan berapa kali gitu ya intensitasnya. Jangan sampai setiap hari. Kalau setiap hari nanti akan mempengaruhi cash flow pengeluaran kita. Misalkan ya, saya kasih contoh. Ketika misalkan kita memiliki penghasilan tambahan ataupun untung dari bisnis kita, katakanlah sehari dapat 500.000 misalnya, karena sudah maju 500.000. Artinya kalau misalkan 500.000 dalam 1 hari dikali 30 hari berapa tuh? 15 juta ya? Benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 ya? 15 juta. Iya Pak? Ada di depan? Oh di depan? Di depan. Iya. Iya. Baik. 15 juta misalkan penghasilan tambahan kita dari bisnis kita. Kalau misalkan kita setiap hari jajannya di mall 300.000 setiap kali kita makan, dikali misalkan setiap atau dikali 1 hari itu kita makan 3 kali, 500 dikali 300.000 dikali 3, 900.000. 900.000 dikali ini kan udah lebih dari pengeluaran dari pemasukan. Sementara pemasukannya adalah 500.000. Jadi kalau misalnya 500.000 dikeluarin 300.000, kita hanya punya 200.000. Itu sekali makan. 200.000 dikali 30, kita hanya punya saving 6 juta. Nah ini akan mempengaruhi juga. Oleh karena itu, ya, banyak orang kaya itu, banyak orang yang punya kelebihan harta. Apalagi kalau kita belajar sama orang-orang Cina, itu benar-benar detail banget. Mereka itu termasuk atau kategorinya ya, kategori apa termasuk banyak gitu deh. Sering kesohornya hemat gitu ya. Orang Cina itu kesohornya hemat sama pelit bisa aja sih, beda-beda tipis gitu ya. Tetapi kita bisa belajar dari mereka, orang-orang Cina itu. Ya kalau kita nggak biasanya gitu, kalau kita punya untung sedikit aja pengennya hura-hura, pengennya beli ini beli itu, sesuatu hal yang tidak penting. Bahkan saya pun diri saya sendiri, alhamdulillah saya untuk makan istilahnya nggak perlu yang mewah, biasa-biasa saja, tetapi nikmat. Yang penting apa coba? Makan itu yang penting mah dimakan pada saat lapar. Kemudian kita makannya ketika kita sehat. Itu yang penting. Sekarang sebanyak apapun lauk yang dihidangkan, kalau kitanya sakit, itu nggak nafsu, nggak selera. Tapi kalau kita sehat, kemudian kitanya juga lapar, apalagi dalam kondisi lapar, itu cuma makan sama peda aja, itu pasti nikmat. Peda, sambal, petai, aduh, udah luar biasa, enak banget. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika kita sudah dalam posisi level, sudah naik level kita, sudah perekonomian kita sudah baik, sudah bagus, maka tentunya style kita atau gaya hidup kita harus tetap gaya hidup yang biasa-biasa saja. Kalau kita mau ngeluarin itu bukan di gaya hidupnya, kalau kita mau ngeluarin uang lebih banyak itu bukan di gaya hidupnya, tetapi perbanyaklah sedekahnya. Karena yang namanya sedekah itu akan kembali kepada kita. Kalau gaya hidup itu bisa jadi kotoran, kalau gaya hidup itu bisa jadi rusak. Pengen baju yang mahal, lagi biasanya kalau yang mahal semakin takut. Saya pernah waktu itu nulis ya, semakin mahal semakin takut. Ya itulah yang terjadi. Saya pernah punya baju yang mahal dan itu luar biasa, nggak enak dipakai.
bukan cuman bahannya yang nggak enak ya, tapi nggak enak dipakainya, nggak leluasa. Ketakutan, duduk di mana aja takut rusak. Kemudian ketika dicuci juga nanti bagaimana, perawatannya harus seperti apa. Semakin mahal, semakin takut. Baik, kawan-kawan sekalian, insya Allah pembahasannya akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.